Hai semuanya, saya Nusa Briansyah. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Pada video kali ini kita masih ngebahas tentang Laravel ya teman-teman semuanya. Kita masuk di episode ke-14. Kita akan bahas terkait relationship. Dan nanti di dalam relationship ada eager loading sama lazy eager loading gitu. Jadi kita langsung aja ke dokumentasi Laravel untuk nyari tahu relationship itu apa. Oke, jadi kita langsung buka. Oh ya, by the way, ini servisnya belum saya hidupin, nanti aja ya. Kita buka dokumentasi, terus kita masuk ke Laravel versinya 10. Terus habis itu kita cari aja ya, biar cepet. Kita cari aja yang namanya relationship. Nah, ini dia. Ada di bagian Eloquent ORM, terus ada Eloquent Relationship. Jadi teman-teman semuanya, seperti biasa di database itu kita bisa melakukan relasi antar table, dan di relasi itu ada yang namanya kardinalitas gitu ya. Ada one to many inverse. Ini artinya kebalikannya berarti many to one gitu-gitu ya. Ini saya harap teman-teman udah paham lah terkait ini, karena ini ada di basic database, dan saya rasa ini juga yang ada di semua jenis DBMS ya, kecuali NoSQL. Nah, ini semuanya pasti ada kardinalitasnya gitu teman-teman semuanya. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang bakal kita implementasikan nanti gitu ya. Saya hidupin dulu PHP Artisan Serve-nya. PHP Artisan Serve gitu ya. Oke. Nanti yang bakal kita coba untuk implementasi adalah sebenarnya di data event ini ada organizer gitu ya, dan fieldnya adalah organizer ID itu. Nah, artinya organizer ID ini ngambil acuan dari organizer kan gitu ya. Nah, ini name-nya siapa harusnya, nggak cuma satu ID-nya gitu. Nggak cuma ditampilin ID-nya 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman semuanya. Jadi langsung aja kali ya untuk mengimplementasikan belibet juga. Untuk mengimplementasikan relationship itu, kita harus mendefinisikan kardinalitasnya, di mana kita bisa mendeskripsikan atau mendeklarasikan kardinalitasnya pada user gitu. Kok pada user, pada model gitu ya. Ini saya ketawa mulu, kenapa dah? Gitu. Misal kalau saya tanya dari event ke organizer, itu kardinalitasnya apa? Many to one ya, karena ada satu organizer itu mempunyai banyak event gitu. Artinya satu organizer bisa ngebuat atau mensponsori beberapa event atau banyak event. Berarti dari event ke organizer adalah many to one, dari organizer ke event adalah one to many. Gitu. Sip, coba kita scroll, atau teman-teman sebenarnya bisa ke sini aja. One to many ini kita bisa seperti ini. Nih, dicontohkan ya di sini. Jadi di sini ada dicontohkan plus itu bisa punya banyak komentar kita. Oke, kita bisa kopas aja kali. Oke, teman-teman bisa kopas, atau ya udah kita bikin secara manual aja. Itu berarti ada di model organizer. Nah, ini dia. Oke, kita harus deklarasikan di sini relationship-nya, relationship. Ada public, function, events gitu ya. Kan ada banyak event, berarti jamak kita. Oke, terus di sini kita taruh lah dia itu hash many ya. Gitu. Habis itu return this has many event class kita. Dan jangan lupa ini ditambahkan di atas, di use-nya, supaya hash many-nya bisa terdaftar. Itu bisa dipakai. Habis itu kebalikannya, berarti kebalikan dari si eventnya, gitu ya, kebalikan dari si eventnya. Berarti di sini kita harus deklarasikan juga relationship-nya. Berarti gimana? Berarti public function, oke, terus organizer, gitu. Dia apa? Dia adalah many to one, kebalikannya. Kalau many to one itu di dokumentasi Laravel ada inverse namanya. Nah, ini inverse dia pakai yang namanya belongs to. Tuh. Jadi cuma satu aja. Cun ya.
Oke, jadi di sini pakai belongs to. Jangan lupain juga ditambahkan di atas. Next, seperti ini aja. Gitu. Oh, sebenarnya ini nggak perlu. Oh, salah, bahkan AI-nya bisa salah ternyata ya. Di sini ada organizer. Gitu. Mantap. Tapi harus dipastikan teman-teman semuanya bahwa kolom yang ada di events, nah itu harus nama dari satu data organizer, berarti nggak jamak ya, nggak gini, underscore ID, ini primary key-nya. Gitu. Cun ya. Ini harusnya Cun. Terus saya mau nambahin juga di sini, berarti saya mau kasih dia constraint. Constraint ke table mana? Ke table organizers. Gitu. Terus dia itu akan terhapus kalau misalnya si organizernya dihapus gitu. Jadi ikutan terhapus lah, berarti di sini cascade on delete. Gitu ya, teman-teman semuanya. Terus kita juga akan implementasikan itu di beberapa table yang perlu relasi. Sabar. Ada di bagian ini. Kan di sini ada event, ada organizer, ini udah. Terus ada ticket. Nah, ini. Tiket itu ada event ID. Oke, kita harus deklarasikan juga. Oke, berarti di sini constraint. Gitu ya, constraint dari table events. Terus habis itu dia akan terhapus datanya. Oke, kalau misalnya si eventnya dihapus juga. Gitu, tiketnya bakal ikutan kehapus kalau eventnya kehapus juga. Terus bookings juga perlu kita manipulasi dikit. Ada user ID sama ada tiket ID. Gitu. Jadi di sini kita taruhlah langsung 2 aja deh ya. Gini, kita copy biar cepet aja. Ini berarti constraint. Nah, ini. Oke, biar cepat aja. Terus ini cascade on delete juga. Aman ya? Aman, teman-teman semuanya. Sip. Gini, tapi kita belum tambahin relation yang lain ya, relationship yang lain di table selain event sama organizer. Coba ya. Coba kita ke tiket. Gitu. Ke tiket. Oh, sorry kok ini di migrasinya. Ke tiket. Nah, ini dia. Kita harus deklarasikan mesh assignment-nya dulu. Berarti di sini saya mau protected guarded ID. Gitu. Harusnya pun ini juga sama kita taruh di bookings juga. Karena booking sama tiket kan belum kita sentuh sama sekali ya. Oke, si booking ini dia punya apa tadi? Dia punya user ID sama tiket ID. Gitu ya. Berarti dia belongs to atau many to one ke user maupun tiket gitu ya. User maupun tiket. Berarti di sini kita terapkan relationship-nya juga. Gitu. Public function. Misalnya yang pertama tiket. Dia belongs to. Oh, kok belongs to many? Belongs to. Nah, gini. Begitupun juga dengan yang user ya. Gitu. Aman ya teman-teman semuanya, aman. Habis itu ke tiket. Sekarang ini udah aman, booking, habis itu ke tiket. Kita akan terapkan relationship-nya. Yang pertama, di tiket itu ada event ID. Oke. Ada event ID berarti belongs to ya. Public function event gitu. Ini belongs to. Nah, gitu. Sama di bookings. Nah, ini kan ada ke tiket. Berarti kan kebalikannya ya. Kebalikannya berarti di sini ada public function bookings gitu. Karena kan satu tiket bisa di booking atau satu data tiket, misalnya satu event tertentu di tiket gitu ya. Itu kan stoknya banyak, bisa di booking tergantung stok kita. Berarti ini hash many.
Nah, begini. Habis itu user itu harusnya juga gini. Oke, kita copy aja. Kita ke user sekarang. Ini saya nggak mau kayak gini. Saya maunya dia gini aja. Oke, next kita lanjut ke langsung bawahnya aja sini ya. Relationship. Ini ke bookings. Oke. Gitu. Ini bookings karena si bookings itu nah ini. Ini belongs to berarti kebalikannya dari user ke bookings gitu. Jen ya, teman-teman semuanya. Harusnya aman-aman aja. Sip, relasi kita udah bikin. Sekarang coba kita akan migrate database-nya dulu. Berarti di sini saya mau tambahin terminal baru, PHP artisan. Oke, bentar. Apakah seedernya udah ada? Karena saya lupa ya. Oke, seeder udah ada, aman. Artisan migrate fresh min seed, berarti sekalian di fresh, sekalian jalanin seedernya. Nah, di sini ada error teman-teman semuanya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, pada bagian ketika dia nge-create table event, nge-create table organizer, nge-create table. Ketika dia nge-create table event, si organizer ini nggak ada kan gitu ya. Intinya gitu. Kenapa demikian? Karena secara default Laravel itu ngebaca dari struktur file kita gitu. Ascending ya. Di sini dijelaskan event dulu yang dibuat baru organizer gitu, berurutan. Sedangkan di event butuh organizer gitu. Organizernya belum dibuat. Jadi mau nggak mau kita pakai cara paksa. Atau cara yang menurut saya ini paling gampang lah. Yang paling gampang adalah kita coba rename filenya aja supaya si file ini terlihat di atasnya si event gitu. Ini 05, ini 16 gitu aja. Nah, sekarang organizer dulu baru si event. Kita coba. Nah, di sini ada error lagi, tapi errornya bukan di masalah relasinya, tapi masalah di ketika nambahin data gitu. Dia tuh nggak tahu si organizer ID 1 ini. Kenapa demikian? Karena di seeder kita nambahin tiket dulu, baru organizer. Nah, ini dibalik ya. Kita cut, kita taruh di atasnya. Gitu. Bikin organizer dulu, baru event. Harusnya sekarang aman. Nah gitulah. Sip ya teman-teman semuanya. Artinya kalau kita mau ngedesain sebuah database dan di dalamnya ada table-table, kita harus tahu si core-nya yang terlebih dahulu tuh yang mana gitu, yang dibutuhin dari segala table gitu. Yaitu organizer kalau di kasus kita ini. Next adalah kita bakal ngakalin si ini. Organizer ini supaya menampilkan nama dari organizernya. Gimana tuh caranya? Coba kita ke bagian event, lalu index ya. Nah di sini organizer. Nah di sini teman-teman langsung bisa gini aja, tampilkan event, terus kita cari nama relasinya ke organizer itu apa di event. Organizer, nah ini. Oke, organizer. Terus dari organizer kita mau ambil apanya? Name-nya. Gitu ya. Organizer. Mau ngambil name-nya. Cun. Mudah-mudahan cun. Sekarang kalau kita refresh. Boom. Dapat. Tapi sayangnya teman-teman semuanya. Hal ini kayaknya oke-oke aja. Tapi sebenarnya di belakang layar dia ngelakuin lebih dari satu query. Misalnya gini. Kita nampilin produk. Gitu ya. Terus di next kita mau nampilin organizer gitu ya. Dan di organizer ini kita mau nampilin name-nya. Kan gitu ya struktur kita. Berarti ini saya bikin plain text saja. Kenapa jadi JavaScript? Gitu. Oke. Berarti dia akan select produk dan lain sebagainya. Oke ya, terus di loop produk 1,
Oke, terus di dalam produk satu dia akan select lagi, select organizer, where kan gitu ya, where ID sama dengan produk satu organizer ID kan gitu. Ini baru satu produk. Kalau misalnya dua, dalam konteks kita ini kan dua ya, dia bakal kayak gini lagi. Ini produk dua nih. Ini kalau dua, berarti kalau dua ini udah ngelakuin berapa query? 1, 2, 3. Kalau 1000, kalau 2000, kalau 10.000, berapa query yang dilakuin sama dia? Kan banyak banget ya. Nah, untuk mengatasi itu, Laravel punya yang namanya eager loading sama lazy eager loading. Kita cari tahu. Oke, di sini masih di relationship. Nah, ini dia. Ada yang namanya eager loading sama lazy eager loading. Jadi dengan eager loading ini intinya, misalnya ada relasi dalam konteks kita tadi, yaitu kita butuh organizer. Organizer yang bakal ditampilin itu dikumpulin dulu dalam satu query select product. Gitu. Dengan apa kita bisa pakai? Kita bisa pakai dengan yang namanya, nah ini, udah dikumpulin dalam satu query gitu. Kita bisa pakai dengan yang namanya with, yaitu sekalian sama relasinya. Jadi ujung-ujungnya dia cuman bikin dua query. Misalnya di sini konteksnya books. Books ini kayak event kita. Habis itu dia butuh organizer kan. Langsung aja dikumpulin organizer yang butuh. Gitu. Pakai with ya teman-teman semuanya. Oke, jadi di controller kita, yaitu di event controller. Nah ini kita tambahin with gitu. With apa? With organizer. Nah gini doang. Sekarang coba kita lihat. Kayak gagal ya, karena sebenarnya ini nggak all tapi get sekarang kalau kita pakai with atau pakai relation. Nah aman. Ini cuma jadinya dua query nih. Oke, lebih cepat. Habis itu kalau dalam konteks kita di show, misalnya kita ke show detail ya. Nah ini image-nya nggak nampil. Why? Nantilah. Ini apakah bisa pakai with? Nggak bisa. Kalau kita langsung objeknya kayak gini, nggak bisa. Tapi kita bisa pakai yang namanya lazy eager loading. Lazy eager loading, kita coba scroll ke bawah yang namanya lazy. Nah ini dia. Dia pakai yang namanya load sekarang. Gitu. Ya, jadi sebenarnya konteksnya sama aja untuk ngeminimalisir atau mengatasi query yang kebanyakan tadi, gitu, yang terulang-ulang terus-menerus. Tapi konteksnya berbeda. Ini kalau kita nge-get datanya lewat langsung tabelnya atau modelnya. Nah kalau ini satu model langsung ke load gitu, relationnya atau relationshipnya. Ini kita load apa tuh? Load yaitu si organizer. Gitu. Lalu si show ini kita bisa langsung organizer name-nya. Nah, gitu. Aman ya teman-teman semuanya. Ini saya inspect dulu kenapa dia error. Cuy. Storage event thumbs default image png. Oh ya, nggak ada ya default image di sini. Karena saya lupa nambahin default image-nya gitu. Karena kalau nggak ada gambarnya berarti ngacunya ke default image. Kita pakai ini aja lah ya. Berarti ini kita save to download. Ini terus ini coba kita copy. Habis itu kita simpan ke project kita. Berarti silahkan teman-teman projectnya ditaruh di mana. Saya taruhnya di sini.
ke relationship. Nah, di sini terus ke storage app public ya, event terms di sini. Oke, habis itu kita rename jadi default image .png. Ini saya paksa aja ubah formatnya. Ya, use png. Harusnya bisa tampil juga kan? Bisa. Coba kita lihat. Saya kurang yakin ini dia ngarah ke sini. Oke, kita akan unlink lalu link lagi. PHP artisan storage unlink. Tuh, terus kita link lagi. Oke. Jadi sekarang harusnya di bagian public storage ke event terms, nah ini ada. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngeklon codingan Laravel dari GitHub itu nanti tolong si storage yang ada di public ini dihapus dulu atau di unlink dulu untuk dia bisa nge-refresh nge-link dari sumber aslinya gitu. Nextnya kita mau ngapain? Nextnya saya mau teman-teman semuanya saya kasih challenge ya untuk ngisi tiket sama bookingsnya gitu, untuk bikin sebuah tampilannya juga sekalian sama CRUD-nya. Tapi nggak usah khawatir kalau teman-teman masih bingung, nanti bisa lihat aja di source-nya di GitHub saya gitu ya teman-teman semuanya, karena tadi relasinya kita udah bikin, udah beres semuanya, terus kita udah bahas terkait eager loading sama lazy eager loading. Jadi harusnya tiket sama bookings oke-oke aja sih. Gitu teman-teman semuanya. Oke. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini, dan di video selanjutnya kita akan masuk ke episode ke-15. Kita akan ngebahas terkait autentikasi atau authentication. Oke, itu ada login, logout, middleware gitu. Kalau teman-teman bingung middleware itu apa, ya udah saksikan aja di video selanjutnya di episode ke-15. Jadi itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan menyenangkan. Saya Nusya Bransyah dari Study with Student pamit. Thank you, terima kasih, keep learning and keep spirit teman-teman semuanya.